Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 8 SMP Citayam Plus. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu di mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Sambil kalian melihat video ini, persiapkan buku LKS kalian, buku tulis kalian, dan juga alat tulis kalian ya. Jika ada yang penting, kalian bisa menghentikan video ini sejenak, mencatatnya di buku tulis prakarya, dan kemudian dilanjutkan menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke dalam proses belajar mengajar, jangan lupa kalian baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Peta materi pada bab 1 terdiri atas 3 poin. Yang pertama ada aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yang kedua, membuat kerajinan dari bahan lunak. Dan yang ketiga adalah pengemasan dan penyajian kerajinan dari bahan lunak. Nah, kalian amati kedua gambar berikut ini ya. Yang pertama adalah vas bunga. Yang kedua adalah lilin hias. Apa bahan yang digunakan kerajinan tersebut? Jika kalian sudah membaca buku LKS Prakarya, pastinya kalian sudah tahu jawabannya. Ya, benar. Jawabannya yang pertama adalah kerajinan dari tanah liat, di mana produknya namanya vas bunga, yang bahan dasarnya itu adalah tanah liat. Kemudian, yang kedua adalah lilin aromaterapi. Kerajinan ini bahan dasarnya adalah lilin. Nah, kemudian tanah liat dan lilin merupakan bahan-bahan yang memiliki sifat lunak sehingga mudah dibentuk. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang termasuk bahan lunak alami dan juga bahan lunak buatan? Ya, benar. Pertama, tanah liat merupakan bahan lunak alami, sedangkan yang kedua, lilin merupakan bahan lunak buatan. Pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip yang harus dipelajari dari kerajinan bahan lunak yaitu yang pertama, keterampilan tangan dalam mengolah bahan, di mana keterampilan tangan meskipun diproduksi dalam jumlah banyak, produk ini tetap mengandalkan tangan, sebab produk kerajinan yang mengandalkan tangan memiliki nilai jual yang mahal karena memiliki keunikan tersendiri. Nomor 2 adalah keterampilan teknik dalam mengolah bahan, di mana dalam pembuatannya dilakukan secara berulang dan didasari keterampilan teknik dengan detail yang rumit. Yang ketiga adalah memasukkan unsur kedaerahan dalam karya tersebut, di mana keanekaragaman hayati di Indonesia banyak sekali menginspirasi para pengrajin untuk memasukkan unsur kedaerahan sebagai keunikan atau ciri khas suatu daerah dan suatu produk. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Biasanya, kalau bahan lunak alami ini dia memiliki warna coklat yang natural. Bisa kalian lihat di ketiga gambar berikut. Yang pertama adalah tanah liat, di mana tanah liat ini mudah hancur tanpa proses pembakaran karena tanah liat ini bersifat lunak alami. Nah, kedua ada macam-macam kerajinan dari serat alam. Pastinya kalian masih ingat kan
Di materi prakarya kelas 7, kalian sudah membahas tentang serat alam. Serat alam terbagi atas dua, ada yang berasal dari tumbuhan dan juga ada yang berasal dari hewan. Contoh dari tumbuhan yang pertama adalah daun pandan, yang kedua adalah eceng gondok. Serat alam dari hewan yang pertama ada domba dan juga ada ulat sutra. Selanjutnya yang ketiga adalah kulit. Nah, biasanya kulit ini dijadikan wayang. Bisa juga dijadikan produk-produk yang lain seperti sepatu, tas, dompet, dan masih banyak yang lain. Kulit yang digunakan biasanya terbuat dari sapi, terbuat dari kulit kambing, terbuat dari kulit kerbau, bahkan terbuat dari kulit buaya. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, akan tetapi bahan lunak buatan itu berasal dari kimia, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk diolah menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Yang pertama, contohnya adalah bubur kertas yang kemudian diolah menjadi topeng. Yang kedua, ada gips yang diolah menjadi pajangan. Yang ketiga, ada fiberglass atau serat kaca yang diolah menjadi gantungan kunci. Yang keempat, ada lilin hias yang terbuat dari parafin. Kemudian, yang kelima ada sabun. Dan yang terakhir ada spons. Berbagai produk kerajinan dari bahan lunak. Berbagai produk kerajinan dari bahan lunak sangat beragam. Mulai dari kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai dan karya kerajinan untuk hiasan. Jadi bisa untuk dipakai digunakan dalam sehari-hari dan juga bisa untuk pajangan saja. Nah, berikut ini contoh produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama adalah kerajinan tanah liat. Produk kerajinan dari bahan lunak sangat beragam, mulai dari bahan tanah liat, sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Nah, kerajinan keramik ini adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa, dipijit, dibutsir, dipilin, dan dibakar serta diglasir, sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Contoh kerajinan tanah liat ada gerabah dan juga ada vas bunga. Yang kedua adalah kerajinan dari gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Jadi ketika gips itu sudah menjadi sebuah kerajinan tangan pajangan ini, ketika dia terkena air, itu sangat sulit menjadi cair kembali. Berarti sifatnya dia padat. Kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Jadi ketika kalian melakukan uji coba kerajinan gips ini, kalian harus menggunakan sarung tangan. Nah, prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu, kemudian dicetak sesuai keinginannya. Bahan pembuatan cetakan adalah silikon rubber, tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Fungsi kerajinan dari gips biasanya dapat berupa hiasan dinding dan juga mainan. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini ya. Yang ketiga adalah kerajinan lilin.
Kerajinan lilin ini merupakan kerajinan yang berbahan dasar lilin. Pembuatan kerajinan bahan dasar lilin cukup mudah, dapat dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan terlebih dahulu dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Kalian bisa lihat gambar kerajinan lilin. Ada kerajinan lilin aromaterapi dan juga ada kerajinan lilin yang hias. Nah, lilin ini juga bisa digunakan untuk peribadatan. Selanjutnya yang keempat adalah kerajinan parafin. Parafin merupakan salah satu bentuk dari hasil olahan minyak bumi. Parafin menjadi bahan dasar dalam pembuatan produk karya kerajinan lilin hias. Bahan ini berbentuk lempengan, namun ada juga berupa pelet atau butiran. Bisa kalian lihat di gambar, itu seperti kotak sabun, tapi dia berbentuknya padat. Tapi kalau misalnya dicairin, dia itu menyerupai air, sama banget kayak air. Tapi dia tidak berwarna dan juga tidak beracun. Bisa kalian modifikasikan dengan warna, dan ini sangat aman sekali apabila kita lakukan kerajinan parafin ini di sekolah ya. Yang kelima adalah kerajinan clay. Sebenarnya istilah clay berarti tanah liat. Akan tetapi dalam dunia kerajinan istilah tersebut bisa diartikan sebagai tanah liat buatan. Yang pertama adalah plastisin clay, di mana terbuat dari bahan plastisin yang lunak, namun tidak selunak parafin clay. Nah, bisa kalian lihat gambarnya tuh di samping. Kalian pasti tidak asing bukan melihat gambar tersebut? Ya, itu merupakan lilin-lilinan yang sering kalian beli sewaktu kalian sekolah dulu, baik itu di SD maupun di SMP. Nah, selanjutnya, jenis yang kedua adalah flour clay. Jenis clay ini terbuat dari adonan tepung, lem, aroma, dan sebagainya. Bisa berupa tepung tapioka, tepung terigu, tepung roti, atau jenis tepung lainnya. Jadi pada flour clay ini, dia lebih aman digunakan daripada plastisin clay. Karena pada flour clay ini mengandung adonan tepung. Apabila anak-anak bermain dengan flour clay ini, tidak berbahaya apabila tidak sengaja dimakan. Yang ketiga adalah polymer clay. Merupakan jenis clay yang paling baik, relatif mahal harganya, dan masih jarang dijual di Indonesia. Hasil akhir polymer clay ini adalah dengan cara dikeringkan dengan memakai oven. Nah, jadi dia itu kayak permainan karet gitu. Bahannya kayak tempat ujung pulpen kalian tuh biasanya ada yang gambar karakter. Nah, itu juga termasuk polymer clay. Polimer itu seperti bahan plastik, jadi elastis. Selanjutnya adalah fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Fungsi produk kerajinan dari bahan lunak dibedakan menjadi dua, yaitu karya kerajinan sebagai benda pakai dan juga karya kerajinan sebagai benda hias. Nah, kalian tentu bisa membedakannya kan, antara kerajinan yang untuk dipakai dengan kerajinan untuk dipajang. Karya kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Yang kedua adalah karya kerajinan sebagai benda hias. Berarti karya kerajinan ini sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis atau keindahan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan.
Jadi kalian bisa membedakan kan? Fungsi produk kerajinan ini ada dua, ada yang benda pakai dan juga ada yang benda hias. Nah, tugas prakarya kalian, kerjakan LKS penilaian harian 1-5. Kerjakan di buku tulis prakarya. Selamat mengerjakan dan semangat. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.